Hai guys, balik lagi di Kata Station. Welcome buat yang baru datang ke channel ini. Dan kita sudah di tempat kerja saya selama work from home ini. Berantakan, tapi biarin aja karena begitu ya, beberapa kegiatan yang saya lakukan di sini, mulai dari kerjaan kantor ataupun dan lain sebagainya. Oke, kita fokus saja di depan kita pada drone-nya. Hari ini kita mau ngapain? Jadi saya akan membuat satu tutorial yang cukup lengkap dan detail mengenai bagaimana caranya kita untuk mengambil gambar suatu objek tapi dari spot yang sama. Jadi misalnya hari ini kita terbang ngambil foto suatu objek, besoknya juga kita terbang lagi ke titik itu dan akan ngambil objek tersebut. Atau enggak, kita ngambil video bisa juga dengan jalur yang sama setiap harinya. Jadi misalnya kita butuhnya itu misalnya ada suatu progres pembangunan, misalnya pembangunan gedung, pembangunan jembatan, atau kegiatan lainnya di mana kita perlu mendokumentasikan progres dari kegiatan tersebut, dari kegiatan pembangunan tersebut secara lap time atau dari titik yang sama kita ambilnya itu gitu, baik foto maupun video. Dan bagaimana caranya, bisa nggak sih kita ambil dengan DJI Mavic 2 Pro atau DJI Phantom 4 Pro atau drone DJI lainnya. Dan memang ada fiturnya, namanya kita pakai intelligent flight-nya dari DJI, fiturnya modul dari DJI, bagian modul waypoint. Jadi bisa dengan waypoint 2.0 itu kita bisa terbang ke titik yang sama dan ngambil gambar, atau kita ke jalur yang sama dan ngambil video di spot yang sama gitu. Oke, bagaimana caranya? Saya akan coba terangkan in detail. Ikutin terus ya. Oke. Oke, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat perencanaan terbangnya dulu. Nah, untuk membuat perencanaan terbangnya itu, si drone sama controllernya harus hidup, jadi dalam keadaan terkoneksi. Kita udah masuk ke DJI Go-nya ini, dan mode intelligent flight itu ada di sini. Nah, ada banyak pilihan, tapi kita pilih yang waypoint untuk melakukan tadi ya, mengambil foto atau video dari spot yang sama. Ini ada banyak menunya nih, dari mulai yang pertama ini waypointnya, tempat kita mengambil spotnya, mengambil fotonya atau mengambil videonya, tempat kita terbangnya, tujuan terbangnya. Kemudian point of interest itu adalah objek yang akan kita ambil, yang kedua ini. Dan yang ada save ini tanda kayak flash disket ya, ini itu save. Kemudian juga ini ada delete dan ada menunya yang lain. Ini ada task library-nya. Ini waypoint yang udah kita buat dan kita simpan dan bisa kita load lagi misalnya besoknya mau mengambil lagi di tempat yang sama. Kemudian di bagian setting juga ada, nah ini ada setting route. Ini ada route type itu, yang pertama ini yang saya pilih polyline. Jadi kalau misalnya milih polyline itu kita dari waypoint ke waypoint itu terbangnya lurus gitu. Tapi kalau misalnya arc itu akan menjadi semacam curve gitu, dan itu biasanya untuk mengambil cinematic video. Kemudian ketika task finish ada pilihannya, bisa return to home, bisa hover dan lain sebagainya. Nah ini, kemudian kalau misalnya nggak ada RC signal, apakah mau return to home atau hover atau landing kalau misalnya remote sama si drone-nya itu tidak dapat sinyal atau terputus koneksinya. Tapi biasanya kontinuitas sih, karena gini, selama pengalaman saya menerbangkan drone DJI ini, ketika tidak ada masalah electrical dan tidak ada masalah mekanis, biasanya aman aja dan dia akan kembali ke home. Kemudian waypoint directionnya ini ada free. Kalau free itu bisa kita gerakan kemana-mana posisinya ya, walaupun dia terbang mengarah ke waypoint udah ada rutenya, tapi kita bisa menggerakkan pesawatnya itu muter kanan muter kiri lah, seperti itu. Terus ada juga ada custom route, ini kalau misalnya kita setting misalnya ke arah objek gitu, kita terbangnya itu dia si direction ininya ya, arah ininya apa namanya, berputar ke arah objek. Atau enggak misalnya route, kalau route itu berarti berdasarkan misalnya dari waypoint A ke B ya, dari A berarti dia udah mengarah ke B si arahnya tersebut. Dan biasanya sih saya setting di sini custom route. Oke. Nah,
setelah ini beres, kita coba bikin beberapa waypoint ya. Ini ada beberapa cara sih sebenarnya bikinnya. Yang pertama itu waypointnya itu bisa kita pilih mode yang paling kiri ini nih, dan kemudian kita titikin. Misalnya kita mau terbang dari sini dengan ketinggian di ya sekitar misalnya 100. Speednya misalnya kita bisa juga setting, ini cruising ini yang udah kita tentukan speednya berapa. Speed cruising itu ada di setting misalnya, atau enggak kita buat jadi sesuai kita. Misalnya tadi saya bikin di 28, kemudian direction flightnya mau kemana. Nah ini juga bisa kita pilih custom route, jadi kita bisa puter. Misalnya kita mau pilih ke arah tempat kita sekarang berdiri ya, tuh. Dan gimbal pitchnya atau kemiringan gimbalnya, kan ini gimbal lurus ya 0 derajat, kalau ke bawah 90 minus 90 gitu. Oke, kita misalnya setting di minus 45 aja. Oke, kemudian dia mau ngapain sih di titik pertama itu, misalnya ngambil foto. Oke, setelah itu dia akan bergerak ke titik waypoint selanjutnya. Misalnya kita pilih waypoint nomor 2 di sini. Ini kita setting ketinggiannya misalnya di 80. Kemudian speednya kita pilih yang speed cruising aja. Nah, yang membedakan directionnya, tunggu sebentar. Ini kan waypoint, ini point of interest. Kita bisa kayak gini juga nih. Misalnya kita pilih point of interest di sini. Habis itu kita suruh dia dari point nomor 2 ini foto ke point of interest. Caranya gampang, tinggal klik di bagian point of interest ini dan link. Di sini pilih link. Linkkan ke waypoint nomor 2. Nih, udah langsung berubah ya. Awalnya dia ke sini arahnya, sekarang dia jadi mengarah ke sana. Termasuk gimbal pitch-nya juga udah ke sini. Dan ini ketinggian di sini kita anggap 0 gitu si objek ini. Jadi biar benar-benar ngarah ke situ. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita terbang ke arah sini. Ada point of interest baru di arah sini, kita suruh ngambil ke arah sini. Dan habis itu untuk poin selanjutnya kita terbang ke arah sini. Kita coba untuk ngambil video ya ke sini ya. Kalau tadi kan ini ngambil foto 2 ini. Yang nomor 2, oh ya sorry, ini nomor 2 belum dipilih tag fotonya. Oh, nggak kepilih terus. Oke, dah. Ini ada tandanya ya kalau ini untuk tag foto. Dan di yang nomor 3 ini kita pilih ketinggiannya misalnya di 100. Oke, udah di 100. Dan dia kita bisa ngelingkan ke POI juga di sini. POI nomornya misalnya ke yang nomor 2. Kita suruh ke sana arahnya dan ngapain di sana, start recording misalnya. Oke, seperti ini guys. Jadi dia akan terbang ke sini untuk recording ke arah sini gitu. Dan kemudian misalnya kita tentukan lagi POI nomor 4 misalnya di sini. Ini misalnya ketinggiannya kita buat di lebih tinggi lagi, misalnya 120 atau 115 aja lah. Oke, 120 nggak apa-apa. Dan di sini juga kita linkkan ke POI nomor 2. Sorry. Kita linkkan dari POI-nya ke POI nomor dari POI ke waypoint nomor 4. Nah, di POI nomor 4 ini dia mau ngapain? Kita misalnya ini udah selesai ngambil. Jadi dia akan ketika gerak dari nomor 3 ke nomor 4, dia akan ngambil point of interest nomor 2. Misalnya di sini udah cukup stop recordingnya di situ. Oke, nah ini udah selesai.
Atau ada salah satu cara lagi, kalau misalnya kita udah pilih mode waypoint ini untuk nambah titik lagi, tapi misalnya kita belum tahu titiknya di mana, jadi kita bisa terbangin drone-nya, dan ketika terbang, misalnya kita udah nemu, oh spotnya saya pengen di sini nih, dengan ketinggian segitu gitu misalnya. Kita bisa klik, ada tombol di belakang nih, ada yang C1 dan C2 gitu. Jadi yang kiri itu untuk nge-add point, dan yang kanan itu untuk nge-delete point. Di posisi pesawat nih, misalnya posisi pesawat di sini. Kita bisa klik seperti ini, yang C1. Oke, sebentar ya. Kita harus menganggapnya terbang, jadi saya akan coba arming aja ini drone-nya. Ini akan saya terbangin juga sih, saya lagi di dalam rumah soalnya. Oke, sebetulnya ini karena sinyal GPS-nya nggak dapat, tapi kalau misalnya dapat, kita klik ini udah langsung nambah poin nih, yang C1 ini. Kalau yang C2 ini itu untuk nge-delete poinnya. Bisa juga caranya seperti itu. Dan kalau udah selesai, kita matikan lagi drone-nya ya. Kalau misalnya udah selesai setting seperti ini, kita bisa save. Oke, udah tersave successful. Dan kalau misalnya kita lihat di task library, itu akan ada yang tanggal sekarang. Jadi 2020 tanggal 19 bulan 4 jam 12.27. Oke, seperti itu. Kalau udah di save, ini udah bisa kita terbangkan. Oke guys, saya udah ada di luar, drone-nya udah siap terbang, dan kita akan coba terbang dengan rute yang udah kita tadi setting sebelumnya. Oke, kita masuk ke mode waypoint, kemudian pilih di task library-nya, kita load rute yang udah kita setting. Oke, ada 4 waypoint dan ada 2 point of interest. Di sini ngambil foto dan sekaligus juga ada yang ngambil video. Ada di beberapa titik ngambil video, 2 titik ngambil video untuk start dan stop recordingnya, dan titik 1 dan titik 2 itu untuk ngambil foto. Ada tandanya ya di sini ya. Kalau foto itu ada simbol foto, kemudian kalau yang untuk recording, start recording dan stop recording juga ada tandanya. Ketika udah ready, kita tinggal go. Oke. Ini ada cruising speed yang tadi itu di sini nih, di bagian paling bawah itu ada cruising speed. Kita cukup aja di 25 km per jam. Oke. Kita bisa start. Take off. The whole point has been updated. Please check it out below. Oke, dia udah terbang. Oke, dia ke waypoint yang pertama. Dia akan ngambil foto. Nah, ke arah situ. Kemudian dia akan bergerak. Dia akan ke waypoint nomor 2 dan akan ngambil objek di point of interest nomor 1. Oke. Kemudian dia bergerak ke poin nomor 3 dan dia akan melakukan perekaman untuk point of interest nomor 2. Dan ketika nyampe ke poin waypoint nomor 4, dia akan selesai merekamnya. Oke. Nah, setelah selesai, dia akan return to home. Oke, begitu mudahnya. Jadi
buat teman-teman semua bisa nyoba juga, misalnya kita ingin melakukan perekaman video ataupun pengambilan gambar dari spot yang sama terus setiap periode waktu tertentu gitu, misalnya untuk progres pembangunan suatu hal. Oke. Mungkin itu guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.